Tolong. Terima kasih. Mungkin kalau di Metro berkah dalam. Nggih. Nama saya FX Siman, yang pada waktu pemilu yang lalu walaupun saya tidak masuk kota Metro Pak Lurah, tapi alhamdulillah puji Tuhan suara saya di Metro ini cukup signifikan. Karena apa? Ya banyak keluarga kami yang ada di Metro ini. Terutama karena saya punya kegiatan koperasi Pak Lurah di Metro ini, namanya Setia Bakti, yang ada di arah timur sana, arah ke Pekalongan. Di sana ada kantor koperasi yang namanya Setia Bakti, itulah koperasi kami yang ada di Metro. Anggotanya baru 2000 lebih di Metro ini, jadi mungkin di ruangan ini ada yang jadi anggota. Kalau aset kami di situ ya sekitar 20 miliar. Jadi kalau ada apa-apa mungkin lahan sesuatu bisa ngomong. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kehadiran saya di sini sebagai rasa ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tempo hari telah mendorong saya, mengantarkan saya ke DPR Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung ini saya sudah periode yang kedua. Sebelumnya saya di Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pringsewu. Jadi saya hidup dari muda sampai tua ini banyak di legislatif. Nah, Pak Pairen termasuk teman ya, sahabat di partai. Dulu sama-sama dia juga orang partai, sekarang juga masih sebagai ketua Golkar di Metro. Tapi bukan partai yang akan ini, Bapak Ibu, reses itu artinya kembali ke konstituen. Kembali ke konstituen itu artinya kami ditugaskan oleh DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat di sini. Karena saya tahu di sini banyak yang mengantarkan saya ke DPR. Jadi walaupun tidak bisa hari ini Pak Lurah, mungkin dalam sehari 2 hari, mungkin aspirasi dari bapak-bapak serta ibu-ibu di Yoso Rejo ini bisa diakomodir lewat DPR Provinsi. Jadi nanti bisa mengusulkan. Kalau di Pesawaran dan di Pringsewu itu sudah banyak proposal yang diberikan pada kami. Ada yang sumur bor, ada yang bedah rumah. Tapi kalau di Metro ini karena semuanya sudah bagus, sudah tertata ya silahkanlah apa yang bisa diusulkan. Di samping itu Bapak Ibu, ini karena kita ini lagi terjadi wabah yang tidak disengaja, wabah besar. Oleh sebab itu instruksi dari Kapolda, kita kalau pertemuan satu, tidak boleh lebih dari 20 orang. Tidak boleh pakai tenda, berarti kan harus terbuka. Ini ngiras-ngirus, katanya virus COVID ini bisa mati karena berjemur. Jadi kita kembali lagi pada waktu masih muda, waktu masih sahabat, mungkin kalau pagi kita masih dingin berjemur. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita harus waspada karena virus ini bisa hidup kalau nempel pada tubuh orang yang hidup. Jadi kalau pada orang yang mati ya virusnya ikut mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya putra apa di Tangerang apa di Jakarta ini kalau pulang ya kita taat aja. Sudah kami beri petunjuk di situ bagaimana mengatasi COVID itu. Harus diisolir dulu. Anak saya juga baru pulang dari Medan. Jadi
terpaksa hidup di rumah sendirian karena istrinya saya ungsikan ke tempat bapaknya, anak-anak dan cucu-cucu juga kita titipkan di sini. Supaya apa? Mungkin anak saya sehat, tetapi membawa virus. Jadi ya kita mungkin ya saking kangennya dengan putra-putra, tapi kalau bisa ya enggak usah menyentuh lah, enggak usah bersentuhan dulu. Karena begitu bersentuhan, ini nanti gampang penularan. Cuma ya jangan dimusuhi orang yang pulang dari Jakarta, pulang dari Tangerang, dari Bekasi, dari pulang kerja, tapi harus disarankan, diberi pendidikan mereka ini supaya tidak bergaul dulu dengan ini. Jadi penyakit ini penyakit yang kayaknya akan merubah peradaban. Kalau dulu kita ketemu ini salaman, cipika, cipiki, nah sekarang ini cuma begini aja ya, jangan sakit hati ya. Hanya kalau dengan tetangga dengan ini ya cuma ini. Pakailah masker kemana saja. Tapi pulang dari bepergian, masker ini segera direbus dengan air panas. Lalu ditiriskan di tempatnya. Jadi itu bapak-bapak, jadi kami terima kasih bapak-bapak sudah berkenan hadir. Memang harusnya bapak-bapak ini di bawah tenda. Harusnya yang kami kumpulkan ini Pak Lurah, mestinya lebih dari 200 orang. Tapi nanti kami hanya mengumpulkan 20 orang. Nah silahkan nanti kalau mungkin ada yang mau menanyakan, kami membawa tim. Kami didampingi oleh pendamping dari DPRD Provinsi Lampung, Bapak Panto dan Bapak Yanto. Ya. Kemudian tim manajemen kami yaitu di bawah Ibu Sudewi. Nah ini Ibu Sudewi ini akademisi dari Pringsewu, dari STIMIK Pringsewu. Beliau nanti yang akan menjelaskan, karena beliau ini yang membuat buku itu. Nanti akan menjelaskan tentang apa kita. Lalu juga Bapak Andreas Andoyo, MT, Magister Teknik, juga seorang pengajar di STIMIK Pringsewu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendapat penjelasan-penjelasan dan kalau kurang jelas bisa membaca buku panduan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah kerso berpanas-panasan, berjemur bersama. Tapi nanti nggak bisa memberi apa-apa, hanya karena ini di Pringsewu musim panen. Jadi nanti saya sedikit bawa oleh-oleh untuk Bapak Ibu semua. Nanti ada yang enggak, memang harusnya saya menghadirkan orang 50 Pak Lurah. Tapi karena yang boleh hadir hanya 20, jadi yang 30 di rumah, nanti tim akan mendatangi bapak-bapak yang ada di rumah, menyampaikan buku panduan. Mungkin dari kami demikian, dan sekali lagi terima kasih pada Pak Lurah yang sudah kerso hadir, dan ternyata orang Pringsewu juga banyak yang jadi tetangga dan orang tuanya terkenal. Mungkin demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.